Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dani. Kali ini saya ingin mereview alat ini. Ini alat blower untuk solder ya, solder uap. Untuk mereknya ini ya, sesuai ini Dinke 858D. Sebenarnya untuk merek ini tuh kayak common gitu ya. Jadi mereknya macam-macam, tapi alatnya ya ini juga gitu. Jadi ada beberapa toko yang jualnya itu bentuknya sama persis, dan saya rasa itu isinya pun juga sama ya, jadi cuma pelabelan namanya yang beda ya. Jadi dari yang saya beli di marketplace itu dapatnya paketnya ini ya, ini mesinnya, mesin untuk dilanjut ya. Mohon maaf Mas Bro, tadi ada gangguan sedikit, gangguan teknis. Jadi untuk mesinnya langsung ke fitur-fiturnya ya. Ini mesin ya, ini mesinnya itu ini sebelah power supply, ini ada display ya, display untuk temperatur yang di display di sini itu temperatur buat target sama aktualnya. Nah ini untuk setting targetnya mau suhu berapa nih, ini naik sama turun. Terus di sini untuk kecepatan kipasnya, dan ini untuk powernya ya, untuk on off nya. Terus di sebalik sini nggak ada apa-apa lagi. Nah power yang didistribusi dari sini, ini sinyalnya itu dikirim dari sini nih, beberapa pin kan, sinyalnya dikirim ke sini. Lalu kita lanjut ke barang berikutnya, yang itu yang ini blower sama pemanasnya. Jadi elemen pemanasnya ada di dalam ya, pemanas blower di sini. Untuk pengaturannya ada di sini, ini kita atur, ini akan mengikuti dengan sendirinya ya, untuk panas dan juga blowernya. Dan ini juga udah ada bawaan untuk corongnya ya, corong untuk uapnya itu keluarnya sebesar apa. Untuk pemindahan listrik ini colokan power supply, jadi udah dapat colokannya juga. Dan untuk yang ini fiturnya itu ketika ini ya, ketika gagangnya ini kita taruh, ini akan mati dengan sendirinya. Ini secara pemanas sama kipasnya tuh dua-duanya mati, cuman kalau kita angkat nyala lagi seperti itu ya. Dilanjut Mas Bro nih, sekalian kita coba ya, dicolokin nih sekalian biar kelihatan wattnya yang dipakai ini berapa ya, biar Mas Bro nya semuanya bisa ngira-ngira kira-kira tuh di rumahnya listriknya bakalan kuat apa jepret-jepret ya, karena suhunya yang dipakai itu ini lumayan gede kalau buat nyabut komponen SMD ya, atau solder yang butuh uap ya. Ini langsung dipasangnya, ini jangan salah kalau mau masang ini ada coakan, harus dipasin supaya fungsi pin-pinnya itu pas. Nah kabel buat power supply ini, dia bekerja di input 220 atau 700 watt. Nah ini 700 watt nih, ini ada keterangannya, ini 700 watt, ada fuse-nya juga nih di dalam 5 ampere. Cuman kita coba dulu 700 watt tuh di suhu berapa sih 700 watt tuh. Ini supaya displaynya kelihatan semua sama Mas Bro ya, sebentar saya setting. Ini udah dicolokin ya Mas Bro ya, ini masih 00 wattnya. Ini belum saya nyalain, tapi ini saya coba pakai yang corongnya kecil dulu ya, supaya panasnya nggak nyebar kemana. Oh yang tanggung aja nih, yang tanggung. Kalau kalian beli ini ada di deskripsi ya, ini ukurannya berapa aja nih moncong corongnya nih. Masuknya tinggal lep, ini tinggal dilep.
Oh ini ada pengarahnya. Nah ini langsung di on. Nah tadi itu 100 itu suhu settingan ya, ini wattnya bisa kelihatan 4,3. jadi settingan pertama itu 100 watt temperatur di muka. Ini langsung coba setting ke angka 3 level blowernya. Nah ini suhunya udah 100 derajat, udah panas ya, cuman kayaknya 100 belum bisa buat ngelelehin. Ini langsung kita naikin. Ini 100 itu ada di 33 watt. Coba 130. Ini biasa suhu buat rehot IC ya, ini biasanya di suhu segini 130 ya. 130 buat timah. Buat timah belum kelihatan reaksi ya, langsung tambahin 180. 70 dulu ya. Kita coba ke sini, belum ada reaksi ya. Ini emang begini atau bukan ya? Biasanya setting di 130 sudah mau meleleh si timahnya ini, cuman pakai yang kecil ya. Ini kan ada yang kecil ada yang gede, biasanya pakai yang kecil itu udah meleleh di susu gitu. Coba kalau saya naikin lagi di, coba di 300. Nah ini biasa suhu yang dipakai buat ngelelehin ini ya, SMD komponen. Kita tunggu. Dan ini juga udah bisa buat ngelelehin timah yang model kayak gini tuh, bisa dilihat. Nah untuk fitur ini kalau kita tempelin ke sini, ini otomatis mati. Nah ini bisa dirasain ya, sama ini suhunya kan makin turun ya. Memang nggak ada suplai listrik lagi ke sini, bisa kalian lihat di sini nih. Ini cuma standby doang. Langsung kita coba buat nyopot salah satu komponen SMD ya, untuk membuktikan nih bisa buat nyopot nggak gitu. Ya dilanjut ya lor ya. Ini suhu saya rubah jadi 350. Itu anginnya di kecepatan 5. Nah ini nih ini Mas Bro nih tuh, karena tuh 300 ternyata belum bisa buat buat ngelehin timah ya, agak lama tadi, makanya saya skip. Untuk wattnya di angka 170 200-an watt, 206 watt. Nah ini coba nih Mas Bro nih, kita coba lagi. Masih susah Mas. No! Ya. Nih untuk yang itu kita skip Mas Bro ya. Ini nggak tahu itu kenapa begitu alot banget gitu dicopot, padahal yang lain itu gampang nih. Kayak contoh yang ini nih Mas Bro ya, parameter masih sama yang terakhir tadi. Ini nggak saya kasih flux ya.
gampang gitu loh. Oh, gampang Mas Bro, ini yang kecil-kecilnya. Oh. Oh, 400 gampang ya, mulai terangkat. Empat 400 keangkat juga nih. Oh, panas ya teman-teman ya. Ya Mas Bro semua, jadi kayak gitu ya. Ini hasil praktek dari yang saya coba untuk nyobain mesin solder uap ke komponen PCB yang saya punya ini. Jadi untuk suhu yang diperlukan itu memang variasi ya. Ini masih turun ya, masih turun nih, panas nih, tapi ini berangsur-angsur turun. Salah satu tips juga ya, kalau mau matiin si komponen ini, diusahakan ditunggu standby seperti ini sampai si suhunya itu turun dengan sendirinya, tapi dibantu dengan blower kipasnya. Jadi ini enggak saya matikan untuk blowernya, tapi suhunya berangsur-angsur turun. Jadi enggak panasnya diam di sini tanpa ada kipas. Nah, untuk komponennya sendiri, kalau di turunin ngelem ya. Jadi untuk komponen sendiri kalau cuma digunakan untuk melepas komponen kayak kapasitor yang kecil-kecil ini tuh gampang. Jadi di suhu 300 derajat pun sudah sangat mudah untuk lepas ya. Beda cerita kalau komponen yang agak besar seperti ini ya, ini kalau nggak salah ini IC ya kalau nggak salah ya. Jadi yang komponen seperti ini butuh suhu yang lebih tinggi. Nah apalagi ini nih, ini yang jadi agak susah tadi ya. Ini ternyata ada material yang di solder di area dalamnya seperti ini ya. Jadi ada yang di solder di dalam untuk menembus panas yang ada di sini. Ini butuh suhu yang lebih tinggi lagi. Ini karena ini lebih tebal komponennya ya. Jadi semakin tebal komponen itu akan membutuhkan panas yang semakin tinggi lagi. Itu yang bisa disimpulkan dari penggunaan alat ini. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, silahkan Anda bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab kalau saya bisa menjawabnya, atau sempat melihat ya kalau ada komen dari para penonton di sini ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali untuk review atau proyek berikutnya.